Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin, amma ba'du. Pertama-tama, bahkan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Dialah yang memberi kita kesempatan, kenikmatan serta umur yang panjang. Salawat bernadakan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu dosen Ibu Asmara Yumarni MAG, yang saya banggakan dan saya sayangi kawan-kawan senasib dan seperjuangan. Di sini saya akan menjelaskan dengan mata kuliah pembelajaran akidah akhlak dengan soal yang pertama. Jelaskan menurut saudara bagaimana hubungan konsep dasar pembelajaran akidah akhlak dengan tujuan dan kompetensi pelajaran. Tujuannya adalah supaya kita untuk kita memahami hubungan antara konsep dasar pembelajaran akidah akhlak ini dengan tujuan dan standar kompetensi. Kita perlu mengidentifikasikan bahwasanya akidah ini bertujuan untuk membentuk karakter seorang siswa, moral seorang siswa, perilaku dia sehari-hari, adab dia. Itu tujuan pembelajaran akidah ini. Jadi pembelajaran akidah ini standar kompetensi mencakup pemahaman konsep keagamaan dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Datu banyak kita terapkan dari lingkup keluarga, dari luar keluarga kita, cara kita adaptasi pada orang yang lebih tua daripada kita, orang yang lebih muda daripada kita. Selanjutnya berdasarkan kompetensi ya. Selanjutnya akidah ini juga mengidentifikasikan nilai-nilai spiritual dan etika yang menjadi landasan untuk mencapai tujuan kompetensi. Jadi penjelasan intinya penjelasan pembelajaran akidah akhlak tadi untuk kita membentuk seorang siswa dari dia buruk hingga dia baik. Jadi misalkan seorang siswa itu dulunya dia nakal, dulunya dia melawan pada orang tua, dulunya dia sempat membantah orang tua. Dengan kita mempelajari tentang akidah ini, kita sebagai calon pendidik, kita ajarkan kepada dia supaya dia paham tentang, kita ajari masalah rukun iman lah, hadis lah, biar dia tahu bahwasanya mempelajari akidah ini mencerminkan suatu yang mendidik siswa, yang mendidik karakter siswa agar lebih baik dan bagus. Langsung ke pertanyaan kedua, yaitu apa yang Anda ketahui tentang silabus, ATP, dan kurikulum, dan apa hubungan keduanya. Jadi silabus ini adalah sebuah rencana pembelajaran kita yang merinci tujuan, materi, dan penilaian suatu mata pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Jadi kita harus melajarkan, atau kita dalam tipe pembelajaran itu harus kita ada langkah-langkah yang kita bisa pahami untuk mencetak suatu siswa yang berprestasi.
Jadi alasan hubungan ini penting adalah untuk memastikan bahwasanya pembelajaran struktur dan terarah sehingga tujuan pembelajaran pendidikan tercapai dengan efektif. Lanjut ke soal nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang model dan metode dan serta apa hubungan keduanya? Model ini adalah representasi atau simulasi suatu sistem. Sedangkan metode ini adalah prosedur atau langkah sistematis yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pengumpulan data, analisis. Jadi, hubungan antara model dan metode ini adalah terletak pada fungsinya dalam proses penelitian atau pengembangannya. Ke pertanyaan keempat, yaitu apa perbedaan sumber dan media dan apa hubungan keduanya ini. Jadi sumber ini merujuk kepada informasi seperti seorang penulis, seorang peneliti atau organisasi. Media. Media ini adalah suatu alat untuk kita menyebarluaskan dari sumber kepada sang penerima. Hubungan antara sumber dan media ini adalah berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan suatu sumber dengan audiens. Lanjut soal nomor 5. Apa yang Anda ketahui tentang alat peraga dan apakah hubungannya dengan penilaian siswa? Alat peraga adalah alat yang digunakan oleh seorang tenaga pengajar untuk mempermudah seorang peserta didik memahami dan mengerti materinya. Contohnya, alat peraga Infocus. Jadi hubungan antara alat peraga dengan penilaian ini adalah supaya peserta didik bisa memahami dengan baik, dengan detail apa materi yang diajarkan oleh tenaga pengajar dengan baik dan terperinci, terstruktur. Dan biar bisa kita membentuk suatu siswa dengan cara memudahkan dengan alat peraga dan bisa mengerti dan detail. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada ibu dosen mohon bimbingannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.